Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita. Isim-isim yang dirofakkan yang keempat adalah inna wa akhawatuha. Inna, khobar inna, dan saudari-saudarinya. Kemarin kita sudah bahas tentang isim kana dan saudari-saudarinya. Sekarang kita bahas khobar inna dan saudari-saudarinya. Sama ya, ini tuh asalnya mubtada dan khobar. Contoh, ada mengatakan Zaidun jalisun. Oke, Zaidun marifat di awal jumlah sebagai mubtada. Mubtada itu rofa. Yang merofakkan mubtada apa namanya? Ibtida. Ya, jalisun sebagai khobar. Khobar itu ngikut barisnya ke mubtada. Yang membaris depankan khobar mubtada. Nah, sekarang ini kan Zaidun jalisun. Zaid itu duduk. Sekarang masuk inna atau salah satu daripada saudari-saudarinya. Dia akan berubah. Inna Zaidan jalisun. Zaidan jadi isim inna. Jalisun jadi khobar inna. Ingat, yang kita bahas di bab ini adalah isim-isim yang dirofakkan. Berarti khusus kita bahas khobar inna. Ini kebalikan daripada kana. Kalau kana, misal masuk kana ya. Kana Zaidun jalisan. Nah, ini bedanya. Zaidun jadi isim kana. Jalisan jadi khobar kana. Kebalikannya apa? Kalau inna, isimnya yang baris atas, khobarnya yang baris depan. Kalau kana, isim yang baris depan, khobarnya yang baris atas. Makanya kalau kana itu mengatakan isim kana. Karena itu yang rofa. Sedangkan kalau inna mengatakan khobar inna. Nah, inilah yang akan kita bahas sekarang. Yaitu khobar inna. Sehingga tetap ya, antara inna dan kana itu asalnya adalah mubtada dan khobar. Sehingga apa definisi khobar inna di sini? Jadi khobar inna wa huwa kullu khobarin tudkhalu alaihi inna au ihda akhwatiha. Wa khobaru inna yakunu daiman marfu'an. Jadi khobar inna adalah setiap khobar. Ini bedanya. Kalau kana setiap mubtada yang dimasuki inna atau salah satu dari saudari-saudarinya. Dan khobar inna itu dibaris depankan selama-lamanya. Contoh, di sini anak inna. Zaidan, berarti ini isim inna. Qaimun, ini khobar inna. Mana asalnya ini? Asalnya adalah Zaidun qaimun. Qaimun. Ini asalnya susunan mubtada dan susunan khobar. Masuk inna, isimnya dibaca baris atas, khobarnya dibaca baris depan. Lah, kok bisa dibaca begitu, Sas? Ya karena ada amalannya. Ya, ada amalan daripada inna. Mana amalan inna dan saudari-saudarinya? Tansibul isma wa tarfaul khobar. Ya, membaris ataskan isim dan membaris depankan khobar. Kalau kana tarfaul isma wa tansibul khobar. Sekarang kebalikannya. Tansibul isma wa tarfaul khobar. Membaris ataskan isim dan membaris depankan khobar. Ini sesuai daripada dalil bait alpiyah pada bait ke-174 yang mengatakan li inna anna laita lakinna la'al ka'anna aksu malikana min amal. Li inna anna laita lakinna la'al ka'anna aksu malikana min amal. Nah, ini amalan inna dan saudari-saudarinya. Terus mana dong saudari-saudari inna? Sekarang. Jadi saudari-saudari inna dan fungsinya. Nah, ini fungsinya masing-masing nih. Harus benar-benar dipahami. Yang pertama, inna atau anna. Nah, ini sama ya. Ini satu orang. Cuma nanti bisa dibaca inna, bisa dibaca anna. Nanti kita akan bahas di mana tempat dibaca inna dan dibaca anna. Kemudian fungsinya lit taukid.
Apa itu litaukid? Menguatkan. Menguatkan. Diartikan sesungguhnya. Mana contohnya? Inna Muhammadan Rasulullahi. Muhammadan di sini sebagai isim inna. Rasulu sebagai khobar inna. Allahi sebagai mudhafun ilaih. Ya. Apa artinya ini? Sungguh. Nah, ada penguatannya. Sungguh Muhammad itu utusan Allah. Begitu. Jadi ada taukidnya. Ada kalimat sungguh Muhammad itu utusan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ka'anna. Apa fungsinya litashbih? Apa itu litashbih? Menyerupakan. Apa artinya seperti atau seakan-akan? Gitu. Mana contohnya? Ka'anna Zaidan asadun. Zaid itu seperti singa. Ini jadi isimnya, ini jadi khobarnya. Zaid itu seperti singa. Maksudnya apa seperti singa? Mungkin keberaniannya atau semangatnya dan seterusnya. Yang penting ini diartikan seperti atau seakan-akan. Wajhuki kal badri. Wajahmu seperti rembulan. Berarti itu litashbih. Yang ketiga, lakinna. Lakinna ini lil istidraki. Apa artinya membalik hukum? Diartikan akan tetapi. Mana contohnya? Contohnya, Zaidun mahirun lakinnahu miskinun. Zaidun mahirun, ini Zaidun jadi mubtada. Terus mahirun di sini sebagai khobar. Lakin, ini lakin. Hu sebagai isim lakin. Miskinun sebagai khobar lakin. Zaid itu mahir. Zaid itu ahli. Akan tetapi ini kan untuk membalik. Akan tetapi dia miskin. Nah, jadi untuk lakina ini ada catatan yang akan saya berikan. Catatannya adalah harus ada kalimat sebelumnya. Harus ada kalimat sebelumnya. Ini catatan pertama. 2. Tidak boleh lawan kata. Misal saya mengatakan begini. Zaidun alimun. Ya. Zaid itu orang yang alim, mubtada, khobar. Lakinnahu, hu ini kembali ke Zaidun kan? Boleh pakai hu. Lakinnahu, hu sebagai isim inna. Isim inna kan baris atas susah. Kenapa baris depan? Karena mabni. Lakinnahu jahilun. Nah, ini nggak boleh ini. Ini tidak boleh. Gimana kita akan mengartikannya? Zaid itu orang yang alim. Zaid itu orang yang pintar. Akan tetapi Zaid itu bodoh. Ini kan khobar inna. Kan ini nggak masuk akal. Zaid itu pintar, akan tapi dia bodoh. Ini kan nggak bisa. Kenapa? Karena lawan katanya. Harus yang lain. Zaid itu alim, akan tetapi jahilun. Jangan jahilun. Ya, akan tapi dia pelit, akan tapi dia sombong dan seterusnya. Yang penting jangan lawan kata. Kemudian harus ada kalimat sebelumnya seperti ini. Nggak bisa lakin nahu langsung begitu. Ya, ini catatan untuk lakin. Ya, yang fungsinya adalah lil istidraki. Selanjutnya, yang keempat. Yang keempat itu la'alla. La'alla itu lirrojai. Artinya adalah harapan. Dan harapannya ini bisa terjadi.
bisa terjadi. Diartikan semoga. Mana contohnya? La'alla Zaidan najihun. Semoga Zaid itu sukses. Bisa terjadi enggak? Bisa. Zaid itu berhasil atau sukses. Bisa terjadi kira-kira? Bisa. Makanya pakai la'alla di sini. Nah, ada juga yang mirip la'alla, cuma beda. Yang kelima, laita. Laita ini lit tamanni. Ini juga harapan. Sama kayak la'alla, harapan. Cuma ini tidak bisa terjadi. Harapan yang tidak bisa terjadi, udah kalau pakai laita itu. Diartikan juga semoga. Mana contohnya? Laita syababa aidun. Semoga masa muda itu kembali. Bisa terjadi enggak? Semoga masa muda itu kembali. Bisa terjadi enggak? Enggak bisa. Makanya di sini pakai laita karena harapannya tidak akan bisa terjadi. Nah, ini dia saudari-saudari inna dan fungsinya. Ingat, fungsi sama amalan itu beda ya. Kalau amalan itu tansibul isma wa tarful khobar. Kalau fungsinya itu nih, litaukid, litashbih, listidraki, lirojai, litamanni. Sudah. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita mengetahui kaidah isim dan khobar inna? Sama seperti kana. Mirip banget, sama sudah. Ya. Gimana cara kita mengetahui? Satu, isim kana harus berbentuk marifat. Ya, kenapa marifat Ustaz? Karena asalnya adalah mubtada plus khobar. Dua, khobar inna berbentuk nakirah, idhofah, jumlah, sibhul jumlah. Ingat jumlah ada dua. Ya, ismi, fi'li, ismiyah dan fi'li. Sibul jumlah juga ada dua. Jar majrur sama zorof mazrub. Sudah. Nah, mana contohnya? Contohnya, innal kitaba nafi'un. Kitaba jadi isim inna. Nafi'un jadi khobar inna. Sungguh kitab ini bermanfaat. Ini contohnya yang nakirah. Yang idofat, inna Muhammadan Rasulullahi. Ini Muhammadan jadi isim inna, Rasulullah sebagai khobar inna. Lapas Allah ini baris bawah sebagai mudhofun ilaih. Ini yang idofat. Mana yang jumlah? Yang jumlah ismiyah. Inna Zaidan baituhu qaribun. Nah, inna Zaidan ini jadi isim inna. Baitu jadi mubtada, qaribun jadi khobar. Jumlah antara mubtada dan khobar inilah yang menjadi khobar inna. Ini namanya jumlah ismiyah. Inna Zaidan baituhu qaribun. Sesungguhnya Zaid rumahnya itu dekat. Begitu. Selanjutnya, yang jumlah fi'liyah. Inna rojula ja'a. Rojula sebagai isim inna. Ja'a adalah fi'il. Setiap fi'il butuh fa'il. Fa'ilnya mustatir takdiruhu huwa. Jumlah antara fi'il dengan fa'ilnya ini jadi khobar inna. Ini namanya jumlah fi'liyah. Sungguhnya yang sibul jumlah, yang jar majrur. Inna Zaidan fiddari. Zaidan sebagai isim inna. Fiddari sebagai khobar inna. Inna Zaidan fiddari. Sungguh Zaid itu berada di dalam rumah. Selanjutnya yang terakhir, yang zorob mazrub. Inna Muhammadan amamal fasli. Muhammadan sebagai isim inna, amama sebagai zorof, dia sebagai maf'ulun pih. Ingat, zorof baris atas maf'ulun pih. Oh iya, belum kita bahas ya. Setelah zorof itu sebagai mudhofun ilaih. Nah, jumlah antara zorof dan mazrubnya inilah yang sebagai khobar inna. Nah, hanya ini bentuk dan susunan daripada khobar inna. Sama seperti kana ya. Nah, selanjutnya ada catatan penting.
antara inna, catatan penting inna dan saudari-saudarinya. Mana sih sepenting apa sih catatan itu? Sekarang kita bahas. 1. Penting sekali ini, namanya juga catatan penting kan? Apabila inna dan saudari-saudarinya bersambung dengan ma zaidatul kafatu, ma zaidatul kafah, maka batal amalannya. Ingat, yang batal itu amalan, bukan fungsi. Bedakan ya fungsi dengan amalan. Apa amalannya? Tansibul isma wa tarfaul khobar. Yang ini batal. Tapi kalau fungsinya lit taukid, tetap untuk menguatkan. Mana contohnya? Pasti contoh ini teman-teman tidak familiar. Maksudnya pasti sangat-sangat kenal. Ada hadis mengatakan innamal a'malu bin niyati. Nah, di sini ada inna nih. Inna yang dimasuki oleh ma, kalau ada inna bersambung dengan ma, berarti fix ma itu adalah ma zaidatul kafah. Apa fungsi ma zaidatul kafah? Membatalkan amalan inna. Amalan inna. Begitu. Sudah. Bukan hanya inna ya, tapi saudari-saudarinya plus saudari-saudarinya. Ya, laitama, la'allama dan seterusnya. Innamal a'malu, sehingga a'malu ini sebagai mubtada, bin niyati ini sebagai khobar. Ya, makanya mubtada itu rofa, tanda rofanya dhammah. Kenapa? Karena jama, a'mal kan dan seterusnya. Nah, ini dia, kalau ada inna bersambung dengan ma, maka batal amalannya. Tapi fungsinya sama. Apa diartikan ini? Sungguh. Nah, tetap diartikan sungguh. Tetap diartikan lit taukid. Sungguh atau sesungguhnya. 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 Nah, istilah. Sungguhnya amal itu tergantung niat. Nah, ini tetap kita artikan sesungguhnya atau lit taukid. Karena kenapa? Ini fungsinya. Fungsinya itu tetap yang batal itu amalannya, yaitu tansibul isma wa tarfaul khobar, tidak berlaku karena bersambung ma. Ma ini merusak amalan inna, begitu. Dari mana dalilnya, Sas? Dalilnya ada pada bait Alfiyah bait ke-187 yang mengatakan wa waslu ma bidil hurufi mubtilu i'malaha wa qad yubaqal amala, wa waslu ma bidil hurufi mubtilu i'malaha wa qad yubaqal amala. Nah, ini dalil daripada yang membatalkan amalan inna. Selanjutnya tinggal dua, boleh mendahulukan khobar inna. Nah, apabila khobarnya berbentuk sibhul jumlah. Ingat sibhul jumlah ada dua, jar majrur, zorob mazrub. Dan isimnya berbentuk ma'rifat. Nah, sama seperti kana kemarin. Boleh ya. Boleh saya mengatakan inna fiddari zaidan. Fiddari sebagai khobar inna muqaddam. Zaidan sebagai isim inna mu'akhor. Karena Zaidan ini jadi isim inna, bentuknya ma'rifat, maka boleh juga saya mengatakan inna Zaidan fiddari. Boleh saya mengatakan begini. Ini jadi isimnya, fiddari jadi khobarnya. Boleh. Karena kenapa? Isimnya berbentuk ma'rifat. 3, wajib. Nah, kalau ini boleh kan? Ini wajib. Wajib mendahulukan khobar. Aduh, ini kok kanan katanya ya. Ini tipe ini. Ini kita harus tandai ini. Ini tipe ya. Tipe. Nanti kita akan revisi. Nah, wajib mendahulukan khobar inna apabila khobarnya berbentuk sibhul jumlah dan isimnya berbentuk nakiroh. Ingat, isimnya nakiroh. Contohnya, inna fil kubi ma'an. Nah,
Fil kubi ini kan jadi khobar inna muqaddam. Ma'an isim inna muakhor. Sekarang ma'an ini apa bentuknya? Nakirah. Berarti boleh tidak saya dahulukan inna ma'an fil kubi? Tidak boleh. Berarti wajib kita mengatakan inna fil kubi ma'an. Sesungguhnya di dalam gelas itu air. Nah, ini dia tentang inna. Khobar inna dan saudari-saudarinya. Mirip-mirip dengan kana, cuma berbeda. Kalau kana isimnya yang rofa, tapi kalau inna khobarnya yang rofa. Oke, kita simpulkan ya. Kita simpulkan. Jadi khobar inna itu amalan inna itu adalah tansibul isma wa tarfaul khobar. Dalilnya bait alfiyah ke bait 174. Kemudian saudari-saudari inna itu ada 5. Ada inna anna, ka anna, lait lekina, la'ala, laita dengan fungsinya masing-masing. Inna anna lit taukid, ka anna lit tasbih, lakina lil istidrok, la'ala lir roja, laita lit tamanni. Jadi kaidah isim dan khobarnya isim ini harus beri marifat. Khobar inna berbentuk nakirah, idofat, jumlah, tusibhul, jumlah. Catatannya ada 3. Batal amalan inna kalau bersambung dengan ma zaidatul kafah. Dari mana kita tahu ma zaidatul kafah? Ma kalau disambung dengan inna, fix itu namanya ma zaidatul kafah. Kemudian di sini boleh mendahulukan khobar inna, di sini wajib mendahulukan khobar inna. Besok, maaf, di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya kita akan bahas di mana tempat dibaca anna dan di mana tempat dibaca inna. Itu. Ya, ini materi kita pada video kali ini. Silahkan teman-teman dihafalkan, dipahami. Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan langsung komen di kolom komentar. Dan untuk yang mau mendapatkan bukunya sudah tersedia di Shopee, ada di link bio video ini. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempermudah teman-teman dalam belajar nahwu dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi ahli nahwu. Barakallahu fiikum.